Tidak, seorang mukmin itu harus bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk apa tidak bahagia di dunia? Ya, kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqwa alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasana idza syi'ta sahla. Allahumma amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa melapangkan hati untuk menerima segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya meyakini bahwa apa yang telah kita rasakan, sedang kita rasakan dan akan kita rasakan semuanya adalah karunia mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang kemudian dibebani ya dengan beban syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Hasr ya. Allah menyampaikan di dalam surah Al-Hasr yaitu ayat yang ke-21. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah menyampaikan kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini untuk kita berpikir bahwa beban tahlif syariat itu sebetulnya sangat berat sekali ya, sampai-sampai pernah ditawarkan kepada sebuah gunung. Bahkan di dalam ayat yang lain kemudian Allah menawarkan kepada sebuah langit. Tapi kemudian mereka semuanya menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan beban syariat ini kepadaku, niscaya engkau akan melihat kami ini terpecah belah. Maka beban itu diambil oleh manusia. Maka sampai Allah mengatakan manusia itu apa? Zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Siapa yang zalim dan jahil? Orang yang tidak mau mengambil. Ini sudah beban, sudah merupakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengambil. Ya, dia tidak mau mengambil beban syariat. Padahal kita tahu bahwa beban syariat itu adalah dalam rangka membahagiakan. Bukan dalam rangka membebani manusia. Bahkan Allah itu sudah mengukur. Karena Allah yang maha tahu mengukur semuanya dari manusia yang paling lemah. Manusia yang paling lemah sampai manusia yang paling kuat diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini. Ya. Maka syariat ini adalah akan mampu bisa dilaksanakan dari orang ujung timur sampai orang ujung barat. Ya. Dari orang yang paling lemah sampai orang yang paling kuat. Ini semuanya adalah Allah sudah mengukurnya. Ya. Makanya kemudian orang-orang yang bahagia ini adalah orang-orang yang kemudian nanti mengambil syariat ini. Bahkan kemudian nanti Allah memuji dalam satu sisi. Memang di dalam ayat itu sampai Allah mengatakan zaluman jahula. Mereka itu zalim dan jahil.
Tapi satu sisi kemudian Allah itu memuji manusia. Bahkan ketika ada malaikat yang nanti ada 2 malaikat Harut dan Marut. 2 malaikat ini ya kemudian menyampaikan, ya ini Masya Allah manusia itu, saya itu heran kepada manusia ini, heran kepada manusia. Coba, manusia ini kan sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sudah diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ar, menjadi pemimpinnya di muka bumi ini. Bahkan semuanya tunduk kepada manusia, lautan, gunung, tanah, udara, semuanya tunduk, makanya dimanfaatkan oleh manusia. Makanya malaikat ini kemudian menyampaikan, saya heran kepada manusia, kenapa mereka tidak mau tunduk kepada Allah, malah kerjaan mereka itu bermaksiat. Seolah-olah bahwa ini adalah semua diambil secara rata bahwa manusia ini adalah salah. Maka kemudian Harut dan Marut itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan di muka bumi. Ya, maka ketika dia hidup di muka bumi inilah kemudian Allah mampu melihat, dan kemudian Harut dan Marut ini baru menyadari ternyata bahwa nanti beban syariat. Kenapa Allah kemudian mengangkat orang-orang yang beriman yang nanti diletakkan di tempat yang paling istimewa juga? Maka ini nanti akan disadari oleh semuanya bahwa ternyata orang-orang yang memikul beban syariat juga ada ujian. Ya, maka nanti Harut dan Marut ini yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak kuat. Dengan apa? Nanti Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Maka sihir pertama yang kemudian dilakukan oleh manusia itu ya dari Harut dan Marut. Makanya yang namanya sihir itu ada ya. Jangan kita kemudian mengatakan itu takhayul, itu tidak. Sihir itu ya ada. Makanya orang yang tersihir ya, makanya terkena ain itu biasa. Bahkan nanti kalau sebetulnya yang namanya ru'yah syar'iyah itu menjadi pilihan pertama, bukan pilihan selanjutnya. Menggon dokter dingin mangan obat baru ketika tidak ada baru ru'yah. Padahal enggak. Kalau para ulama mengatakan ru'yah dulu. Karena ru'yah itu tanpa bayar. Ru'yah itu dengan sendiri itu ya, bisa mandiri dan itu gratis. Maka kita belajar. Ya, belajar. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita ada satu session untuk ada daurah khusus tentang ini ya, tentang ru'yah syariah ya. Nanti saya akan ngundang orang yang berkompeten terhadap itu untuk kita semuanya, insya Allah seperti itu ya, karena ini pilihan pertama. Kembali lagi akhwati fillah, bahwa kita semuanya manusia ini ya menjadi mulia, kita semuanya menjadi mulia itu karena beban syariat. Dan syariat ini tidak akan pernah menjadikan kita ini menjadi kesusahan ya, ataupun keberatan dengan itu. Karena Allah memberikan bahkan peluang-peluang kita untuk, Allah itu sangat memudahkan, subhanallah itu ya, sangat memudahkan sekali. Ya, bahkan kebahagiaan kita ya, makanya itulah kita memahami nanti Allah itu memiliki asmaul husna, ada sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah, sikap penyayangnya Allah, kasih sayangnya Allah itu masya Allah luar biasa. Bahkan kita dibebani syariat dengan sangat mudah, bahkan Allah tidak membebani. Syariat-syariat itu ada klasifikasinya. Ya, ada secara umum, kemudian ada nanti secara khususnya. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam rukun Islam itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Tapi masya Allah bahwa itu semuanya nanti ada klasifikasinya. Bahkan orang-orang yang kemudian haji, coba kalau haji ini tidak kemudian Allah mengatakan bagi yang mampu, susah sekali. Orang yang kemudian hanya dikasih pas-pasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan itu bagi yang mampu. Bahkan orang-orang yang tidak mampu saya mendapatkan di dalam riwayat itu sampai dia ada orang-orang yang mabrur padahal tidak haji. Apakah ada ulama yang kemudian dia tidak haji? Ya, padahal dia paling fakih terhadap ilmu manasik gitu ya, ilmu manasik. Siapa dia? Ya, yaitu Ibnul Mubarak itu dia sangat fakih, wali itu dia. Tapi belum pernah haji. Pernah mau beliau itu haji, di perjalanan itu beliau ini ketemu dengan orang yang miskin,
orang yang butuh biaya, maka biayanya dikasihkan. Tapi kalau orang bertanya kepada para ulama, itu yang menjadi sandarannya siapa? Ya, Ibnul Mubarak. Gitu ya, Ibnul Mubarak. Masya Allah ya. Jadi Allah memberikan tadi ya, ada kalau tidak, bahkan cita-cita itu tetap akan mengantarkan. Makanya jangan sampai kita kemudian berhenti, wis koyo-koyo nih, wis koyo wong koyo dewek-dewek ye ngerti bukan Mbak itu ya lah ini ya. Tetap kita harus bercita-cita tinggi. Ya, nanti ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngasih pahalanya walaupun kita belum pernah menapakkan kaki ke sana. Ya, demikian juga dengan zakat, sama. Zakat itu kemudian dibebankan kepada kita semuanya. Bagi siapa yang mampu. Bahkan yang tidak mampu saja kemudian harus dikasih. Bukan ngasih, itulah di dalam syariat. Makanya dipenuhi dengan ringan. Bahkan sholat yang kemudian sampai sholat itu tidak bisa, kecuali harus dijalankan. Itu saja kemudian ada keringanan-keringanan. Ya, orang-orang yang kemudian mampu dengan berdiri, kalau memang tidak mampu maka dia dengan duduk, tidak mampu dengan berbaring, tidak mampu dengan isyarat. Bahkan ketika di dalam perjalanan, karena kita kerepotan di dalam perjalanan, maka kita boleh menggabung dan menyingkatnya. Itu Masya Allah. Ya, jadi beban ini adalah beban-beban yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian bagi orang-orang yang tidak mau mengambil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Zaluman jahula. Mereka itu zalim, jahil. Betul, zalim jahil. Itu ya. Itu saja ditawarkan kepada gunung saja ambrol itu ya. Maknanya yang besar saja ketika tidak mau menjalankan itu dia itu remuk gitu ya. Lah itu gunung, kita lihat gunung yang begitu kokoh. Dia begitu kokoh gunung itu. Itu saja kemudian ketika dibebani syariat dia tidak mau menjalankan itu hancur. Lah kita, makanya betul, kita pun akan diberikan kehancuran, bukan di dalam fisiknya, tapi di dalam apa? Di dalam batin kita. Ya, makanya sesuai materi saya, ya, bahwa ya siksaan sebelum siksa yang aslinya ya. Jadi maka mari kita nanti akan menyelami beberapa ayat kaitannya dengan bagaimana kemudian kita akan mendapatkan pahala ya sebelum pahala yang sebenarnya. Ya, yang selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang terus beristiqomah berjalan ya di atas jalan-jalan al-haq ini. Ya, termasuk kita sangat ada keinginan. Bahkan keinginan itu tidak separuh-separuh, tidak cuma 3/4, tidak. Tapi keinginan itu harus 100% bahwa kita ini harus bahagia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin itu bahagianya tidak, wis yang penting nang akhirat itu enggak. Seorang mukmin itu harus bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk apa tidak bahagia di dunia? Ya, kita harus bahagia di dunia. Makanya jangan yang penting akhirat lah, Mbak, enggak. Karena apa? Kebahagiaan itu bukan diukur dari jumlah akhwati fillah, tapi nanti dari batin. Makanya seorang mukmin itu sebetulnya nanti sudah dikasih batin yang Masya Allah luar biasa. Ya, makanya sampai-sampai dulu para sahabat ketika berperang kemudian mereka ketika Khalid bin Walid itu kemudian berhadapan dengan musuh, Khalid bin Walid itu langsung bicara, orang-orang kafir, kalau seandainya kamu semuanya itu tahu apa isi hati kami, niscaya kamu itu akan merebutkan walaupun dengan pedang-pedang kalian. Ya, maknanya apa? Hati seorang mukmin itu hati yang dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan. Makanya tidak ada kata-kata bagi seorang mukmin dia itu kemudian berputus asa. Dia itu tidak bahagia itu ya. Itu harus bahagia. Ya, harus bahagia. Karena Masya Allah ya, saya nyampaikan bahwa ya ketika kami di tempatnya Mas Harmanto kemudian kami saling bertausiah, kami saling menasehati bahwa memang seorang mukmin ketika ditinggalkan dengan sesuatu yang disayangi itu siapa sih yang tidak merasa berat gitu ya. Rasulullah SAW aja kemudian meneteskan air mata. Makanya sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah itu namanya tidak meratap?
engkau menangis karena apa? Salah satu dari putra beliau ini meninggal. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Karena ini adalah bentuk rahmat dari manusia, kasih sayang. Ya, karena apa? Yang namanya batin itu ya ada kesedihannya. Ya, tapi ingat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan. Ya, menjanjikan orang-orang yang diambil bahkan dengan usia yang belia, yang belum ada beban taklif pada dirinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan anak ini kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dititipi, nanti dipelihara oleh Nabiullah Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, beliau ini orang yang paling lembut. Makanya kita lihat bahkan anak-anaknya karena kelembutan hatinya, makanya anak-anaknya itu menjadi sukses. Semua anaknya menjadi nabi. Sampai disebut Nabiullah Ibrahim itu adalah ya ayahnya para nabi. Karena kelembutan, makanya Allah tahu dititipkan. Ya, dititipkan. Dan nanti dia akan disuruh untuk menyambut pertama kali dari orang tuanya. Ya, nyambut pertama kali, yang mencari orang tuanya. Makanya ketika orang tuanya ditinggalkan kemudian ridho, betul-betul ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti menjadi tabungan yang sangat luar biasa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan sebetulnya tidak ada kesedihan. Walaupun rahmat itu muncul, masa orang yang ditinggal mati malah cekikikan, kan tidak mungkin itu ya. Lah ini ya sedih gitu ya. Ya kalau orang ditinggal, umpamanya hartanya hilang, kemudian ada orang kok ya Allah nangis umpamanya, itu bukan berarti bahwa dia itu tidak takwa itu ya, bukan. Ya karena memang awal itu seperti itu, kadang-kadang ya ada di dalam hati. Tapi kemudian setelahnya dia akan bergembira ya, terus dia akan bersukacita ya, karena dia memahami tentang apa nanti yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Ya, yang seterusnya saya masih mengingatkan kepada antum semuanya ya, kaitannya dengan saudara-saudara kita, karena di dalam kesempatan terus kami berusaha, kami kalau bertemu dengan para mat'u, orang-orang yang ngaji, kami usaha untuk mengingatkan antum semuanya kaitannya dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, karena jangan biarkan mereka sendirian. Ya, karena mereka itu adalah saudara kita. Jangan pernah membiarkan mereka untuk sendiri. Berdoa, ya, berdoa dan berdoa. Makanya akhwat fiddin, antum semuanya masih ada kewajiban untuk apa? Untuk boikot itu ya. Teruskan boikotnya. Walaupun sekarang sudah mulai kendor boikot gitu ya. Karena saya buka di Lazada itu ternyata Masya Allah ya, 5 liter 14.000 ya, apa sunlight gitu. Coba yang gue ngasai setahun rantai gue 14.000 itu ya, Masya Allah. Itu ya, kalau ndak kuat ini bisa melihu gitu ya, bisa melihu gitu ya. Nah ini ya, makanya monggo ya, kita ini baru sedikit, kita ini masih ada alternatif, tidak hilang sama sekali. Bahkan kemarin hari Jumat pagi itu saya membuka-buka, Masya Allah gitu ya. Saya terenyuh sekali, saya terharu sekali dengan saudara-saudara kita yang ada di Belanda. Saya melihat di Belanda itu akan ada pembakaran Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu sudah disiram bensin, sudah dijaga polisi. Tapi Masya Allah ya, ternyata kecintaan mereka orang-orang Eropa yang hari ini baru mengenal kemarin. Ya, baru mengenal kemarin terhadap Al-Quran. Itu kemudian mereka itu Masya Allah merangsak, walaupun harus dipukuli polisi, mereka merangsak untuk merebut Al-Quran. Ya, bahkan harus bertarung dengan apa? Dengan pihak keamanan sampai Al-Quran itu kemudian direbut. Betapa gembiranya, Masya Allah, luar biasa. Ini ya. Nah sekarang apa yang sudah kita pertaruhkan untuk Al-Quran? Kita yang sudah lama. Ya sudah lama. Maka mari kita akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama ya pembelaan kita ya, baik kepada Al-Qur'an yang wujudnya yaitu Al-Qur'an, ataupun hari ini kepada orang-orang yang kemudian betul-betul hari ini sedang membela Al-Qur'an.
ya, sedang membela Al-Qur'an. Ya, maka mari kita bersama untuk ke sana. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diawali dari ini ada dalam satu riwayat Imam Asy-Syafi'i itu pernah didatangi oleh seorang murji'ah, ya, seorang murji'ah. Seorang murji ini kemudian bertanya kepada beliau, "Syekh, ternyata bahwa kemaksiatan itu yang jenengan, ya, yang antum itu sampaikan bahwa kemaksiatan itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bencana kepada orang yang melakukannya." Ternyata tidak sama sekali. Saya berkali-kali, bahkan saya percaya kepada perkataan antum. Saya berusaha, tapi kemudian saya mencoba maksiat. Besoknya saya tidak diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besoknya saya melakukan kemaksiatan lagi, tidak ada apa-apanya. Bahkan hari ini setelah aku bermaksiat beberapa kali, ternyata aku tetap mendapatkan kebahagiaan. Saya tidak mendapatkan kesusahan, ya, tidak mendapatkan bencana yang engkau sampaikan, wahai Syekh. Maka kemudian apa? Imam Syafi'i kemudian bertanya, ya, qiyamul lail terakhir antum kapan? Maka orang ini kemudian mengatakan, saya lupa sih kapan saya menjalankan. Langsung Imam Syafi'i mengatakan, itulah bencana kali, azab pertama kali yang Allah berikan kepada kamu, itu adalah itu. Dengan apa? Dijauhkannya Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan bagaimana kenikmatan yang hakiki terhadap apa? Terhadap syariat ini. Ya, tidak sama sekali kita mendapatkan bagaimana keindahan, ya, keindahan kemudian kelezatan kemudian ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya sampaikan bahwa seorang mukmin ini dia mendapatkan jaza itu 2 kali. Jaza di dunia, dia mendapatkan ketenangan hidupnya, dan jaza yang kedua adalah nanti jaza di akhirat. Ya. Makanya kemudian, ya, jaza itu harus kita dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Seorang mukmin itu tidak cuma di akhirat, tidak, tapi jaza di dunia itu harus didapatkan. Ya. Maka orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, makanya hari ini kemudian, ya, kemarin sudah saya sampaikan, ya, kemudian materi ini ada kolerasinya, ya, bahwa sampaikan bahwa sekarang orang-orang itu tertuju kepada satu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syam, itu, ya, ketika kemudian orang itu mereka itu kelihatannya orang itu menderita, coba, ya, dibombardir, keluarga mati dan sebagainya. Tapi kenapa mereka itu bahkan tetap kebahagiaan itu mereka dapatkan? Ya, karena itulah seorang mukmin. Ya, seorang mukmin itu seperti itu. Bahkan kalau kita mendapatkan riwayat, subhanallah, riwayat kita akan dapati bagaimana orang-orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, ada umpamanya seorang wanita yang kemudian ketika setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud itu kan banyak yang syahid gitu, ya. Setelah perang Uhud itu kemudian ketika pasukan muslim itu kembali tidak utuh karena banyak yang kemudian syahid, kemudian banyak yang kemudian langsung ada yang nemui, "Bu, putrane jenengan, suami jenengan semuanya syahid." Itu, ya, dikabari 4 anaknya dan 1 suaminya, ya. Maka dia kemudian apa yang reaksi dari ibu ini? Ibu ini menanyakan, "Bagaimana dengan Rasulullah?" Alhamdulillah, Rasulullah itu dikasih keselamatan oleh Allah. Maka dia mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semua bagiku ringan setelah aku mendengar keselamatan Rasulullah Muhammad SAW." Ya, semuanya menjadi ringan. Ya, jadi kematian 4 anaknya dengan suaminya itu menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Masya Allah. Lah, ini hati siapa orang-orang yang seperti ini? Hati orang-orang mukmin. Ya, hati orang-orang mukmin. Maka di sini kita akan mengambil ibrah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah
As-Surah ayat 78 sampai 82. Ya, nanti kita akan menyelami satu demi satu dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Walladzi yutimuni thumma yuhyin. Walladzi at'amahu ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yaitu Rabb alladzi khalaqa wa huwa yahdin, yaitu Rabb yang telah menciptakanku maka dia memberikan kepadaku petunjuk. Maka yang pertama yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengucapkan alladzi khalaqani wa huwa yahdin, yaitu Rabb yang telah menciptakanku maka dia memberikan kepadaku petunjuk. Maka sebetulnya penciptaan ini adalah anugerah pertama dari kita semuanya seorang mukmin. Karena dengan diciptanya kita, walaupun dalam satu sisi kita ini ketika berpikir ya memang benar ya, ketika kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah kemudian, ya Allah, kalau aku dijadikan rimal saja, dijadikan kerikil-kerikil kecil, aku itu lebih berbangga. Itu karena nanti tidak ada beban perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu bahwa ternyata kita pun bisa menjadi nilai yang paling tinggi. Itu adalah ungkapan dari orang-orang yang kemudian tidak menyombongkan diri. Ya, maknanya bahwa beliau ini, walaupun beliau itu nanti diletakkan, coba beliau ini kan masuk di dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga kan. Beliau itu nanti ditempatkan di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Maknanya ini adalah ungkapan kelembutan. Sebagaimana kemudian Umar bin Khattab pernah ditanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Karena yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin itu dari Umar ke bawah. Ya Amirul Mukminin, di manakah kedudukan antum nanti ketika nanti kamu di akhirat? Coba apa ucapan? Kalau kita semuanya meyakini, ya, kita semuanya meyakini, kita tidak boleh meragukan. Meragukan itu bahaya. Meragukan, oh ngomben Umar bin Khattab, ya meruh yo, koyo-koyo nyong rapati yo ngerti yo, keliru itu ya. Ya, Umar bin Khattab itu jelas disebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita pasti akan yakin, ibu-ibu semuanya, antum semuanya, ahwat-ahwat semuanya, kalau ditanya di mana Umar bin Khattab, di jannah, itu pasti. Tidak ada yang meragukan. Kalau meragukan itu Syiah. Gitu ya. Kalau orang Syiah itu mengatakan nanti Umar bin Khattab itu di nar. Kalau kita meyakini seyakin-yakinnya karena itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Umar? Ya, ini ya. Jawaban Umar itu mengatakan, nanti ada orang-orang yang kemudian amal kebaikannya dan amal keburukannya itu seimbang. Makanya dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam surah yang ke-7. Surah apa? Surah yang ke-7. Ya. Al-A'raf. Nanti akan diletakkan di Al-A'raf. Sebelum Al-Anfal itu kan, surah Al-A'raf. Nanti orang-orang yang seimbang, jeleknya banyak, baiknya banyak. Seimbang. Ya jelek, ya buruk. Maka akan diletakkan di Al-A'raf. Kemudian Umar mengatakan apa? Kalau nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil. Akan memanggil dari orang-orang yang di A'raf itu, kemudian mengatakan, "Hei, salah satu dari kalian, masuklah kalian ke dalam jannah." Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu aku. Maka kemudian beliau menyampaikan, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Hei, orang-orang yang di A'raf, maka masuklah di antara kalian, salah satu dari kalian itu ke dalam nar." Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu bukan aku. Ini adalah ungkapan orang-orang yang kemudian tidak menyombongkan diri. Ya, tidak menyombongkan diri. Ya, maka penciptaan tadi kembali lagi
Penciptaan itu sebetulnya awal langkah pertama kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dijadikan manusia, sudah ini sebagai satu kesyukuran. Coba, apalagi antum ini ya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan ya di dalam ayat ini alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Maka kemudian yang kedua itu adalah beliau itu memberikan petunjuk. Maka dikatakan ya, satu karunia terbesar setelah penciptaan apa? Petunjuk. Maka kita ini sudah dikasih petunjuk awal, akhwati fillah. Antum semuanya dilahirkan dari rahim seorang muslimah, dari bapak seorang muslim. Ini pertama kali diberikan petunjuk. Bahkan ini ya Allah, satu karunia yang besar. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini memuji Allah, Engkaulah yang telah menciptakan dan Engkaulah yang telah memberikan petunjuk. Maka petunjuk itulah ya karunia terbesar setelah penciptaan ini. Setelah diciptakannya dunia dan semuanya, ya termasuk diri kita, maka kemudian petunjuk. Maka orang-orang itu tidak akan pernah melihat hanya kepada apa? Penciptaan. Dan orang-orang kafir itu hanya sibuk pada penciptaannya tok. Maka mereka itu akan merubah segala apa yang dia tidak kehendaki. Ya, makanya kita dapati ada orang-orang yang kurang mancung, maka dia tidak puas dengan ciptaan Allah, kemudian dia dengan silikonnya tembak ces gitu ya, seperti itu ya. Ini ya. Bahkan Masya Allah, ada orang yang tidak puas bentuk manusia, maka dia dirubah menjadi seperti harimau gitu ya. Lainnya. Ada kulit-kulit yang kemudian ya sudah mulus seperti ini, maka tidak ya, dia tidak tanggung-tanggung kemudian dia bertato. Ya, yang Islam sendiri menyampaikan orang yang mentato dan ditato semuanya adalah nar. Gitu ya, yang mentato. Makanya jenengan enggak usah ya jadi seniman tato ini ya, nggambari ditato gitu ya, yang mau tato. Ya, ini. Karena kita ini hari ini derajatnya tidak hanya kemudian sibuk di dalam ciptaan, kita sudah diciptakan manusia bahkan menjadi setinggi-tingginya, maka kemudian hidayah itu yang kemudian menjadi sorotan selanjutnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bahkan yang sudah menjadi permanennya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan menanyakan itu. Kok kamu giginya agak gisul itu sih? Kenapa umpamanya ya ini ya. Ya, kamu agak di neraka ya, enggak sama sekali. Itu ya. Ini ya, kok kurang tinggi besar itu ya. Ini ya, enggak sama sekali. Ya. Karena itu semuanya adalah ya, makanya kan kita ini seorang mukmin itu tidak boleh ya membuka aib seseorang yang kaitannya dengan fisik. Ya, kaitannya dengan fisik. Kalau orang fisik, karena itu hakikatnya adalah kita ini sedang menghina ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak boleh. Ya, ndak sih gede temen mana ini. Enggak boleh ya. Benggel teman. Sudah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh. Kalau perbuatan maka ada kaidah di dalam Islam. Ada kaidahnya. Kalau orang itu di dalam sisi perbuatannya banyak kebaikannya, maka keburukannya harus ditutup, jangan dibuka-buka. Walaupun dia terdorong untuk sesekali melakukan keburukan. Ya, karena kemudian Ibnu Katsir sendiri mengatakan tabiat manusia itu berbuat dosa, akhwatifillah, tabiat manusia. Makanya dulu ada bahkan sahabat Rasul ini, sahabat Rasul. Dia itu sudah turun ayat tentang dilarangnya khamr, tapi dia masih mabuk, diingatkan oleh Rasul. Kok kamu mabuk? Selesai ya. Dia ya Allah, kula salah. Lihat beberapa lagi mabuk lagi. Sampai berulang-ulang kemudian Rasulullah masih mengingatkan. Maka kemudian percuma mau ya Rasulullah, dongakno mawon niku ben jelungkup nang neraka badane ya, seperti itu. Wong kados niku dingu ya, wong orang genah itu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak. Tidak. Ya, tidak. Makanya Hasan Al-Basri ketika ditanya, sampai kapan kita itu harus memohon ampun kepada Allah dari dosa yang saya sudah mohon ampun, saya terjun lagi sampai berapa kali ya Tidak ada batasan waktu. Sampai masih ada kesempatan, maka tugas kamu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau ada orang terjerumus, kita ini adalah bagaimana kemudian mendoakan, mudah-mudahan Allah memperkuat. Bukan kemudian dijadikan ya konsumsi publik. Makanya mengingatkan itu di dalam Islam itu kan bukan dalam rangka merendahkan, tapi mengingatkan. Ya, makanya antum saudaranya itu berbuat dosa, paling pertama yang dilakukan Rasul, maka dekatilah dia secara personal. Urung personal wis diangkat nanggon bareng-bareng itu. Kae lho, Mbak sing kene maju sing wingine dosa ndekong kene. Kita sidang gitu ya. Ini ya. Itu tidak. Personal dulu, mungkin ada kelalaian, kelupaan, setelah itu dia menyadari itu ya. Baru kemudian ada tingkatan, itu saja sampai kemudian walaupun dia kemudian diislah secara barang, itu bukan dalam rangka kemudian kita itu memang hanya mengkonsumsi keburukannya. Kita pengen, kita ini bareng-bareng bersama-sama nanti dia itu tidak berdosa di hadapan Allah akan bareng lagi di dalam ketaatan. Itu ya, lainnya. Makanya itu akhwati fillah bahwa hidayah itu adalah merupakan karunia terbesar setelah penciptaan. Kita sudah diciptakan oleh Allah. Maka berpuas-puaslah hari ini dengan apa yang kemudian sudah untuk masalah fisik kita ini. Ya sudah ini kita puaskan, enggak usah kemudian ya kita sering banding-banding ya, banding-banding gitu ya, lainnya. Ya, kita njejerno fotone dhewek dijono karo artis. Yo kadowen, Mbak, artis itu ya. Akhirnya apa? Kita ini tidak pernah puas itu ya, tidak pernah puas. Loh, yo dhuwure yo konyong ora semampahe kaya kae mamanya. Lah itu Mbak Nengkah seperti ya tidak akan pernah puas. Urusan penciptaan itu kita sudah jadi manusia itu adalah menjadi khalifah yang tinggi sudah selesai. Makanya kemudian hari ini urusan kita dapat hidayah. Maka peliharalah hidayah ini. Ya, makanya kemudian diciptakan disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu setelah penciptaan kemudian hidayah. Kemudian Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kembali. Ya. Allah dulu menyampaikan di dalam surah Luqman ini sebentar ya. Allah menyampaikan dalam surah Luqman, Allah mengatakan lam tarau anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ar wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bi khairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Tidaklah kalian itu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan kalian dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian lahir dan batin. Tetapi di antara manusia itu ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian hari ini sudah diciptakan, tapi sayangnya tadi petunjuknya tidak dikasih sehingga dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti itu. Allah yang telah menciptakan. Coba hari ini ketika ditanya, orang-orang yang hari ini bermaksiat kepada Allah pun ditanya. Ya, sebagaimana orang-orang kafir dulu. Siapa sih yang menciptakan bumi ini, menciptakan gunung? Ya, tidak mungkin mereka mengatakan Gibran, tidak mungkin. Pasti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maknanya apa? Orang yang tidak diberi petunjuk itu kemudian dia menentang, sudah tahu itu yang ngasih itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menentang Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Itu dalam surah Luqman seperti itu. Itu ya. Allah yang menciptakan ini mereka mengakui tapi mereka tidak diberi petunjuk ya seperti itu. Ya. Dan orang-orang kafir hari ini sama seperti itu. Ya. Mereka itu adalah ya mengakui, bahkan saya itu membaca tentang perkataan-perkataan Einstein yang kemudian diabadikan itu ya. Perkataan Einstein yang kemudian sampai Einstein itu sampai ditanya ya bahwa di muka bumi itu nanti akan ada energi. Makanya beliau mengatakan rumusnya E sama dengan MC kuadrat. E itu energi. Ya. Ini adalah rumus dari kekekalan ataupun nanti bom nuklir itu dari ini, ya. E sama dengan MC kuadrat. Ya. Ini kemudian ketika Einstein itu ditanya,
energi yang terbesar di muka bumi ini, maka dia mengatakan nanti ada energi-energi dan itu ada pusat energi. Maka di alam ini akan ada pusat energi yang tidak akan pernah dijangkau oleh manusia. Kalau kita akan berkata itulah Allah Subhanahu wa taala, tapi Einstein tidak bisa mengucap seperti itu. Bahkan banyak sekali ucapan Einstein yang kemudian mengarahkan kepada benarnya, sampai-sampai kemudian ada seorang ilmuwan mengatakan kalau saja Einstein itu kemudian hidup dan dia mengenal bagaimana kemudian mengenalnya kita kepada Rasulullah, niscaya Einstein itu akan bersegera dia bersahadat. Sampai Einstein itu pernah kemudian menyampaikan tentang apa kemajuan teknologi. Nanti teknologi itu akan maju, tapi akan mengalami puncak titik dan itu akan berhenti di situ. Dan itu akan kembali lagi. Maka ketika ditanya, kembalinya kemana maknanya? Kembalinya kemana? Sampai Einstein kan mengatakan nanti bahkan orang-orang itu berperang itu menggunakan konvensional kembali. Maka ditanya. Maka ini ucapannya apa? Ketapel. Mananya apa? Bukan tidak ada lagi. Karena nanti ada puncak. Makanya apa yang hari ini kita banggakan? Oh bisa, saya bisa ini, bisa programmer ini, saya bisa itu. Itu hanya hari ini penunjang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu akan mengalami kejenuhan dan akan mengalami titik dan itu akan turun dan kembali lagi. Rasulullah pun menyampaikan seperti itu. Nanti perang akhir zaman itu adalah perang kembali kepada pedang dan tombak. Itu ya, pedang dan tombak. Itu Rasulullah SAW yang menyampaikan. Bahkan kalau kita nanti akan mengungkap bagaimana kemudian saya pernah membuat slide tentang apa Al-Ankabut itu ya, tentang Al-Ankabut. Betapa lemahnya kan Allah Subhanahu wa taala memberikan bahwa tipu daya setan itu adalah seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Ternyata kemudian hari ini jaringan. Coba antum cari jaringan bank, jaringan internet apapun itu seperti sarang laba-laba. Makanya ketika mati satu titik tengahnya mati, tek, itu yang semuanya mati. Ya, semuanya mati. Coba hari ini. Ya, yang jenengan itu sombong dengan kekayaannya, uangnya nang tabungan, nang BRI mbak 100 juta, nang wah itu. Nang oh ya aku sing sithik tau ya, sing nggo buangan. Yang lainnya ya, ini ya, wah, nang BKK 1 miliar, madane ya seperti itu ya, ini. Lah nanti kalau kemudian titik itu kemudian mati. Offline saja, jenengan apa? Langsung jadi miskin mendadak, Mbak. Gitu ya. Miskin mendadak jenengan itu ya. Wah, offline itu ya, offline mana ono bakul-bakul jenengan. Mangkan riyen Mas mbok enteni kula, tangga-tanggane do tuku do apa? Wah, tongkole nang omahane. Nek gesek omane ono ora Mas gesek mboten aget. Jenengan itu miskin mendadak itu ya. Miskin mendadak. Jenengan rene ora bisa hidup tekan garong lah bisa itu ya. Nah itu ya. Itulah makanya dikatakan lemahnya sistem ya seperti itu. Apa yang membanggakan ya? Membanggakan sekarang orang kan bangga itu ya, bangga. Itu tidak. Ya, nih ya. Bahkan hari ini negeri kita itu akan mengarahkan nanti ke uang elektronik gitu ya. Semuanya akan diarahkan uang elektronik ya. Gitu ya. Makanya hari ini umpamanya sudah jalan tol itu sudah elektronik gitu ya. Jenengan orang ngerti blubus jalan tol orang duwe kongkono ya dompreng wong pirang-pirang gitu. Prige. Karena sudah uang elektronik wis ora ono sing jogo, Mas prige Mas ya ono wonge lah. Ya, lah ini coba kalau seperti itu kasusnya walaupun ya kasusnya nek terjadi masalah itu ya. Listrik mati kok wingi wae. Wanane dulu jual. Jaringan ra ono ya. Itu baru diuji berapa jam, Mbak, gitu ya. Baru diuji berapa jam wis mulai do gelisah gitu ya. Mulai do gelisah. Makanya ndak usah bangga terhadap kemudian hari ini cuma pada sisi penciptaan, gitu ya, penciptaan. Ya, nah ini ya. Makanya kemudian setelah ciptaan itu ada hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada hadis riwayat Ahmad dulu. Hadis riwayat Ahmad. Ini Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, Inna waha qasamu bainakum ahlaqakum
kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha azza wa jalla yu'atid dunya may yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'atid dini wa la yu'atid dina illa liman ahabba faman a'ta'allahu dina faqad ahabbah. Ya, Allah menyampaikan sesungguhnya Allah telah itu membagi akhlak di antara kalian sebagaimana dia membagi rizki. Kalau perkataannya dari Imam Malik itu mengatakan Allah membagi amal itu sebagaimana membagi rizki. Kalau dalam hadis ini dikatakan Allah membagi akhlak itu sebagaimana membagi rizki. Ya, akhlak itu ya, seperti itu. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Ya. Dunia niku diparingaken kagem tiyang ingkang baik Allah cintai ataupun Allah benci, semuanya dikasih. Makanya hari ini kalau orang hanya pamer, jangan-jangan kita ini sebetulnya masuk di dalam orang yang dibenci. Itu ya. Maka untuk apa wong sing dibenci yo diwehi, sing dicintai Makanya tidak kemudian hari ini orang-orang yang sedang dikasih banyak itu walah mulya banget kayak pancen wong ya Allah mulya nih itu ya. Coba. Padahal hari ini orang berbalik kan? Orang itu menganggap mulia dia itu ketika dunianya dapat. Padahal Allah itu ngasih. Wong sing pol jahate hari ini juga dikasih. Ya, ini ya. Bahkan orang-orang yang membuat konten tidak jelas itu ya. Bahkan auratnya dibuka, ya semuanya, bahkan dia menghina-hina syariat, itu tetap dia kemudian jaya hari ini. Yang penting yang like, yang nge-share, yang menanggapi itu banyak, sudah selesai, dia menjadi orang-orang yang kemudian mendapat penghasilan banyak, ucapannya ngawur saja mendapatkan. Karena dunia itu dikasihkan kepada siapapun, ya kepada siapapun, ya ini ya. Dan Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada yang dicintai, Masya Allah. Maka sebetulnya ketika kita ini dikasih, maka kita itu sudah masuk orang yang dicintai, Masya Allah itu ya. Itu satu jalan sebetulnya. Ya Allah, saya kok diberikan petunjuk, berarti saya dicintai ini. Ya, maka siapa yang diberikan nikmat agama oleh Allah, maka sungguh dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Ya, makanya ini, ya. Kita ini sudah dikasih petunjuk agama. Ya, maka ini satu jalan kita ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dilepaskan kecintaan itu. Itu ya. Karena apa? Cinta itu juga bisa lepas. Bagaimana cintanya manusia kepada seseorang. Jal orang yang kita cintai itu ya, mengkhianati, akhirnya ya bosan sendirilah. Ya, bosan sendiri. Ya. Sampai-sampai ada orang yang tega terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Karena apa? Kecintaan yang bertepuk sebelah tangan istilahnya ya. Bertemu sebelah tangan. Ya. Ya. Kue kanan, aku kiri. Ya. Ini ya. Ya. Padahal biyen nak sarungan karo dasteran barang. Ini ya. Tapi sayangnya beda kanan karo kiri gue ya. Akhirnya cinta itu ya putus gitu kan, seperti itu ya. Padahal bayangannya ya wis sarungan karo dasteran itu ya. Ini ya. Maknanya apa? Bahwa kecintaan itu bisa lepas. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan pertama, kecintaan kita sudah dikasih dini, tapi kita tidak memelihara sama sekali. Kita membiarkan begitu saja. Ya Allah akan menjauhi kita. Semakin lama semakin jauh. Masya Allah ya. Nah ini. Ya. Makanya alhamdulillah, maka di antara seluhur-luhur anugerah Allah pada manusia ciptaannya adalah dikaruniai hidayah. Itu sampai seluhur-luhur di dalam penciptaannya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan lagi, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberikan makan dan memberiku minum. Ya, ini ya. Disampaikan pada bagian ini Nabi Ibrahim meyakini dengan sepenuh kesadaran bahwa hanya Allah lah yang memberikan makan dan minum. Setelah kita diberikan petunjuk, banyak orang-orang yang hari ini sudah mukmin, mereka itu sudah dikasih hidayah Islam, tapi sayangnya urusan ini kemudian dia bergeser. Contohnya apa?
dia itu hari ini menyerahkan seperti itu, meyakini seperti itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang syirik itu masih dijalani karena dia apa? Tidak yakin terhadap pemberiannya itu Allah Subhanahu wa taala. Tonggone dikasih gampang banget, waring takon itu malah aneh. Kayak janjane uyak nanti sih, Mbak. Kok bisa-bisa lancir ngono gitu ya. Lah ini ya. Ini ya, nyong tak tiru lah itu seperti itu. Kan banyak hari ini. Itu ya. Uyak nandi itu ya. Ini uyak nandi itu ya. Padahal itu yang memberi makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberi makan dan minum kita. Makanya sebetulnya apa yang menjadikan kita resah, anak-anak kita resahi itu ya. Ya, karena masalah apa? Kita tidak yakin terhadap makan dan minum itu tadi. Ya, terhadap rezeki kita. Sehingga banyak orang-orang tadi bisa sampai pada syirik atau kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lah ini ya. Kenapa timbul kemudian hari ini kedengkian, kejengkelan? Nah, karena kita tidak yakin terhadap makan dan minum yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah ini ya, saya mungkin telah bercerita kepada antum ada seorang syekh itu ya. Beliau itu punya toko yang besar itu ya. Kemudian beliau ini tokonya itu rame sekali. Maka kemudian beliau ini justru apa? Adabnya yang Masya Allah luar biasa. Ya, maka beliau itu menyampaikan, ngapunten ini bapak-bapak ingkang tasih antri ngapunten niki kan sekedap malih kula badhe tutup nganu mawon nggih jenengan blonjo teng samping niki sami insyaallah barangipun sami mboten enten ingkang beda reginipun nggih sami kualitas sami insyaallah jenengan monggo gitu ya. Karena dia yakin terhadap itu. Nah kita kan ojo dodohno. Engko njorono rame on dewek itu ya lah ini. Padahal yang memberi makan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih ya, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan orang untuk kemudian hari ini berbelanja ke tempat kita, umpamanya kita menjadi seorang yang punya usaha. Allah bukan yang lainnya. Ya, makanya orang toko kono kan larang tapi kok nganu yo laris ke. Uyak nandi, malah uyak nandi maning. Maksudnya itu yang menggerakkan ya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Ya, makanya tugas kita watifillah tadi meyakini ya, sebagaimana Nabi Ibrahim. Engkau lah ya Allah yang memberikan aku makan dan minum itu ya. Nah ini ya. Ya, maka Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan anaknya begitu yakin. Maka istrinya pun menyambut dengan keyakinan. Ya, wahai suamiku, kalau itu perintah Allah, wallahi, insya Allah, beliau menyampaikan insya Allah Allah tidak akan pernah membiarkan kami ini. Coba, yakin enggak? Gitu ya. Ya. Lah. Insya Allah Mbak, gitu ya lah ini. Ya. Allah itu tidak akan pernah membiarkan orang-orang. Makanya orang beriman itu sampai dikatakan tidak akan pernah diberikan lapar, diberikan kelaparan seperti itu. Makanya terus. Ya, makanya terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa terbaik kita ini adalah diberikan kecukupan. Kecukupan itu Masya Allah. Orang yang cukup itu sudah Masya Allah luar biasa. Ya, yang dibutuhkan orang itu kan mencukupi. Ya, diberikan banyak belum tentu mencukupi. Ya, nah ini ya. Coba ya. Berikan banyak, keinginannya banyak, kebutuhannya banyak ya tidak cukup. Ya, tapi kecukupan itu Masya Allah gitu ya. Walaupun yang namanya cukup kadang-kadang kudu banyak ya melapangkan hati. Wong orang diberikan cukup kan melapangkan hati. Ya Allah deg-degan maning esuk jal bayare. Ya Allah kok urung nyekel belas. Ini urung nyekel belas. Ngerti-ngerti ada sesuatu gitu ya. Lah ini. Itu namanya kecukupan. Orang kita ini dikasih pinjaman itu kan dalam rangka kita ini doa kita di munajat. Ya. Coba diberikan utangan itu kan berarti mencukupi ya. Allah paling ora iso ngulur, dong nyong mumet ya ora itu ya. Berarti itu ya. Makanya ini Masya Allah ya. Makanya monggo ini adalah kita harus meyakini Allah yang memberikan makan dan minum tadi. Ya. Makanya jangan sampai bergeser keyakinan kita akhwati fillah, keyakinan kita tetap ya kuat untuk memegangi bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan untuk kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelahnya beliau menyampaikan Nabi Ibrahim menyampaikan wa idza maridtu fa huwa yasfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Maknanya apa? Awatifillah, setelah manusia itu cukup dengan perutnya, maka biasanya diuji dengan apa? Kesehatannya. Makanya kalau kemudian kita menyampaikan engkaulah yang memberi penyakit dan engkaulah yang menyembuhkan. Coba. Ketika kita diuji dengan seperti itu pun kita akan lapang. Engkau kan yang memberikan penyakit ya Allah. Makanya saya kemarin menyampaikan tentang puncak dari penghambaan. Ketika apa? Kita ridho. Wong Allah yang memberikan kok. Allah itu memberikan itu bukan dalam rangka menyusahkan. Awatifillah, bukan dalam rangka menyusahkan. Ya, maka ridho. Maka yuk kita ridho yuk dengan apa yang hari ini Allah kasih. Jenengan mungkin ada yang darahnya sedang dinaikkan oleh Allah, ridho yuk, ridho. Ya kan nggak seperti itu ya, ridho ya Allah. Saya ridho kok. Gitu ya. Saya ridho, gitu ya. Nah ini ya, kita mungkin ada yang sudah dikasih dokter sudah ngasih sinyal, Mbak, hati-hati, ya, kolesterolnya loh Mbak dan sebagainya. Yuk kita ridho, ya, cari ridho ya Allah, gitu ya. Dan seorang mukmin itu kan, ya, kalau kita bicara nanti tentang apa, tentang takdir itu ya, keburukan itu dari kalian dan kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gane kok Allah sing ngwekong kene yo, jane yo Allah kok gane koyo. Lah itu sing gane koyo itu ya. Karena keburukan itu dari kita, kolesterol itu karena neranyaknya jenengan itu ya. Nah, itu kan neranyaknya jenengan saja itu ya. Nah ini ya. Lah ini ya. Kan banyak orang gane koyo yo diuji tapi yo gane koyo. Lah ini. Ya kita ridho, wong Allah itu memilih itu sesuai sama ini ya. Maka disebutkan oleh para ulama ada ukubatul fitrah, hukuman terhadap fitrah ketika kita tidak berjalan kepada fitrah yang benar. Ya, kepada fitrah yang benar. Ya. Jalannya kita disuruh ini fitrahnya salah, ya Allah mengingatkan. Ya, dikasih kolesterol, dikasih itu namanya ukubatul fitrah. Tapi kan kita ini kemudian tetap meyakini, meridhoi, karena ada memang nanti ya penyakit-penyakit yang divonis dan kita harus ridho. Awatifillah, kita ridho. Ya, makanya inilah yang kemudian meringankan beban. Ya, makanya ada orang yang dikasih penyakit sama, tapi yang satu kemudian dia merasa ringan, yang satu merasa sangat berat. Karena apa? Urusan ridho saja. Ya, urusan ridho. Maka ketika makanya saya mengatakan tadi tidak ada kamus bagi seorang mukmin untuk tidak bahagia. Ya, maka mari kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebahagiaan sebelum kebahagiaan yang hakiki. Mari kita bahagia dulu sebelum nanti bahagia yang hakiki nanti di akhirat. Kita harus bahagia dulu di dunia ini. Ya, maka monggo bahagiakan diri kita itu ya. Ya, kita harus bahagia. Kita hari ini dikasih anak. Karena apa? Ya, kalau kita salah nanti kita pun akan menderita sama. Jangan sampai menderita sebelum ada penderitaan. Karena kalau orang tidak memegangi syariah pun nanti akan menderita. Coba kita lihat. Orang-orang yang tidak mengarahkan kepada syariat, maka dia akan merasa susah sebelum susah yang sebenarnya. Anaknya ini, anaknya itu apa susah. Makanya orang-orang yang tidak kembali kepada fitrah itu susahnya 2 kali. Jadi jenengan dapati mereka itu adalah susahnya sudah 2 kali, Mbak. Orang-orang yang tidak dikasih keimanan itu susahnya wis pindho. Gitu ya. Nang dunya wis menderita itu. Kemarin saya di Facebook gitu ya. Ada orang nawari uang 150 juta. Silahkan ambil uang 150 juta ini kalau bisa mendamaikan antara saya dengan anak saya. Itu coba. Urusan anak itu ternyata Masya Allah gitu ya. Coba 150 juta Pak. Nah jenengan hari ini sudah diberikan damai pada anaknya. Jenengan itu gratis. Coba ada orang betul dia ngomong, ini uang, ini silahkan ambil. Ini 150 juta, tidak percaya hitung lagi, dibawa di depannya. Yang penting jenengan silahkan, mau ustadz, mau guru, mau psikolog silahkan. Yang penting bisa menang. Coba
dia sangat mendamaikan anak yang solih gitu ya. Ini kan karunia sekali itu ya. Apa kita tidak bahagia itu ya? Apa kita tidak bahagia? Itu ya. Nah ini ya. Ya, makanya saya pernah dapat ceritanya dari Ustadz Farid Ahmad Uqbah itu. Ustadz Farid Ahmad Uqbah, ada seorang kaya raya itu pernah nangis-nangis sama Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Ya, kemudian ketika ditanya, dulu anaknya itu terkena kecanduan narkoba. Harus ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu bayarnya mahal, ya, rehabilitasi itu mahal sekali. Setelah direhabilitasi, dia sudah sembuh, ditelepon temannya, suruh main ke Australia. Sebetulnya dia sudah tadinya tidak mau, tapi karena terus dibujuk akhirnya orang tuanya mengiyakan. Ke sana, ternyata di sana dia memakan sesuatu dibumbui lagi. Dengan itu kecanduan lagi. Maka dia mengatakan, saya merasa sangat menyesal, Ustaz. Ternyata harta saya yang aku dapatkan dari apa? Dari tidak benar. Ternyata setelah saya hitung itu habis hanya untuk apa? Untuk membiayai anak saya. Dari rehabilitasi pertama, rehabilitasi kedua, tapi sayangnya aku masih diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Anakku hari ini belum sembuh padahal hartanya sudah habis. Ya. Apa tidak rugi? Inilah orang-orang yang kemudian tidak kembali kepada syariah itu seperti itu. Sedihnya 2 kali. Nanti di akhirat akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan anakmu? Itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab orang tua pertama kali. Maka yang ditanya itu, ya, makanya mana kedudukan antara kita kepada anak kita atau kepada orang tua? Karena yang nanti diberi pertanyaan dulu adalah kita dengan anak, gitu ya. Makanya anak itu menjadi prioritas awal, gitu ya, prioritas awal pada diri kita, kan seperti itu, ya. Makanya ini, ya, agar ya makanya ya Allah itu tadi sudah diterangkan bagaimana Nabi Ibrahim sebenarnya dalam sekali ini, ya. Tentang ciptaan, tentang hidayah, ya. Itu ya, Masya Allah luar biasa. Walaupun ayatnya pendek, tapi Masya Allah ketika kita selami, subhanallah luar biasa, ya. Makanya inilah ayat-ayat yang harus kita ambil. Akhwati fillah, kita banyak ditarbiyah dengan ayat-ayatnya Allah, sangat luar biasa. Ayat-ayatnya Allah itu memberikan efek yang luar biasa. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhwati fillah, sekali lagi sudah dekatnya Ramadan, ya, maknanya dekatnya kita dengan satu bulan yang dipenuhi dengan amal soleh. Para ulama menyampaikan barang siapa tidak bisa mengambil di dalam 1 bulan kebaikan, maka dia tidak akan pernah bisa mengambil kebaikan dalam 1 tahun. Diingat, nek kita tidak bisa mengambil apa-apa di Ramadan, tidak mungkin kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain. Maka ambillah kebaikan di bulan Ramadan dengan sempurna, sesempurna mungkin. Ya, ini saja, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.